Kadang-kadang orang yang kelihatan beragama banget itu hanya dipakai untuk simbol, untuk kepentingan tertentu, itu juga ada. Salam budaya, rahayu rahayu untuk kita semua. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang MK yang sudah memutuskan bahwa masyarakat yang tinggal di Indonesia tersebut diwajibkan untuk punya agama satu, punya agama kepercayaan tersebut. Itu sudah diwajibkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan juga sudah menolak permohonan beberapa komunitas yang ada di Indonesia supaya menghapus agama dalam kolom KTP tersebut sudah ditolak. Jadi orang-orang yang tinggal di Indonesia itu sudah diwajibkan punya satu agama di dalam status kolom KTP tersebut, atau bagi penganut kepercayaan juga sudah diperbolehkan untuk menulis di kolom KTP. Ini saya akan membahas tentang orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan juga tidak percaya agama. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar di Indonesia tersebut, ketika bagi orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama dilarang keras untuk menyebarluaskan atau untuk mengajak orang lain, itu bisa dipidana. Pembahasan dalam video ini supaya teman-teman yang awam, yang tidak tahu itu menjadi tahu. Sebenarnya orang-orang yang di Indonesia itu saya sudah yakin sudah pintar atau sudah pandai atau sudah banyak mengerti. Tapi ada sebagian kecil masyarakat yang ada di Indonesia mungkin belum tahu, ya, seperti itu. Jadi ketika ada orang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama, kemudian baru mengenal media sosial, takutnya menyebarkan apa yang dialami dia untuk mengajak orang lain seperti itu bisa dipidana. Itu larangan yang ada di Indonesia. Ada orang, ya, itu percaya Tuhan atau mengakui keberadaan Tuhan pencipta seisi langit dan bumi, semuanya itu percaya, tapi tidak percaya dengan agama. Mereka dengan alasan-alasan tertentu seperti itu. Dan juga mereka percaya agama tersebut tapi tidak mempercayai Tuhan. Itu juga ada. Memang yang namanya hidup yang ada di Indonesia dan orang-orang yang hidup di dunia ini memang bermacam-macam manusia, bermacam-macam karakter, bermacam-macam sifat orang manusia itu tidak sama. Jadi ada juga orang yang tidak sama sekali percaya sama agama dan sama sekali tidak percaya yang namanya Tuhan. Itu juga ada, dan mereka juga berperilaku baik, bersosial baik, tolong menolong kepada tetangga juga baik. Seperti itu juga ada. Jika ada, itu jangan sampai salah ketika orang tersebut tidak mempercayai agama dan tidak mempercayai Tuhan, itu juga tidak diperbolehkan untuk mengajak orang lain atau mengajak dalam ketika di media sosial atau membuat postingan seperti itu atau membuat video. Itu juga dilarang keras untuk mengajak apa yang dialami pada dirinya tersebut diajak kepada orang lain, itu dapat dipidana, ya. Semoga dalam pembahasan video saya ini bermanfaat bagi orang yang belum tahu, ya. Orang yang tidak percaya akan adanya agama mungkin banyak sekali alasan-alasan tertentu seperti itu, dan mereka juga percaya adanya Tuhan seperti itu. Memang sangat unik dan sangat membingungkan bagi orang-orang yang baru mendengar, ya. Ada juga yang tidak mempercayai dua-duanya dengan alasan tertentu. Tapi ketika warga di Indonesia dalam putusan MK beberapa hari yang lalu, warganya itu seluruhnya yang tinggal di Indonesia itu diwajibkan untuk punya satu agama. Nah, pertanyaannya, gimana
nasibnya orang-orang yang tidak percaya agama tapi mempercayai Tuhan, dan orang yang mempercayai Tuhan tidak percaya sama agama dan tidak mempercayai dua-duanya tersebut. Jadi mungkin yang akan terjadi ini ya, mungkin ini juga sudah banyak dibahas di beberapa channel YouTube untuk edukasi kepada masyarakat. Itu mungkin yang akan terjadi kepada mereka tersebut itu mungkin ya akan masuk ke dalam salah satu agama tersebut dalam bentuk supaya tidak ribet, supaya tidak terjadi masalah tersebut. Artinya mereka sudah masuk ke dalam suatu membohongi dalam status KTP dan juga membohongi dirinya sendiri, dan itu sudah masuk dalam perangkap sebuah kebohongan awal atau sebuah kebohongan tersebut. Itu yang akan terjadi ya. Jadi ketika ada ateis atau bisa disebut di zaman sekarang itu nama modernnya ya ateis yang tidak mempercayai sesuatu seperti itu ya. Itu ketika pemerintah suatu wilayah tersebut mewajibkan untuk menulis dalam kolom KTP tersebut, mereka juga akan melakukan dengan alasan supaya tidak ribet dan tidak terjadi masalah. Beberapa tahun yang silam itu juga pernah ada beberapa orang yang sudah mengajukan supaya status dalam KTP tersebut itu dihapus ya, seperti itu. Dan juga dari pendapat masyarakat yang ada di Indonesia juga ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju seperti itu. Kalau menurut saya itu juga status dalam KTP itu menurut saya pribadi juga penting bagi penganut kepercayaan yang ada di Jawa dan di seluruh Nusantara. Ini sudah punya kesempatan ya. Jadi penganut kepercayaan itu juga sudah disahkan oleh negara, sudah diperbolehkan nulis di dalam kolom KTP tersebut. Buat teman-teman penganut agama kepercayaan tersebut, kalau teman-teman berani ya silahkan untuk nulis di kolom KTP tersebut. Jika tidak berani ya monggo kerso, itu urusan hak masing-masing. Jadi tidak ada paksakan. Jadi di negara Indonesia itu juga sudah diberi kebebasan seutuhnya seperti itu, dan juga dilindungi oleh negara. Jika ada teman-teman pengen menganut agama, salah satu agama yang ada di Indonesia atau penganut kepercayaan tersebut, itu sudah diperbolehkan seperti itu. Mungkin itu juga akan menyulitkan teman-teman di luar sana ketika yang dulunya sebenarnya penganut sebuah agama kepercayaan atau agama lain, tapi sejak dulu atau di kawasan mayoritas di lingkungannya tersebut agama tertentu, mereka juga akan susah keluar dari lingkungan tersebut atau berbeda status, istilahnya seperti itu sangat sulit. Jadi mungkin ada teman-teman yang mengatakan kalau di tempat saya aman-aman. Jadi setiap wilayah yang ada di Indonesia itu bermacam-macam sifat, bermacam-macam karakter penduduk di lingkungan tersebut tidak sama. Jika ada teman-teman yang mengatakan kalau di tempat saya itu tidak ada masalah mas, tidak ada seperti ini seperti itu mungkin di tempat panjenengan itu sudah punya toleransi yang tinggi atau bisa menghargai perbedaan antar umat beragama. Tapi di tempat lain belum tentu seperti yang ada di tempat sampean seperti itu ya. Itu sesuai fakta yang ada, yang terjadi di Nusantara. Jadi sebenarnya pemerintah Republik Indonesia itu sudah memberi kebebasan kepada umat beragama untuk memilih salah satu agama tersebut. Ada sebuah desa, di situ ada penganut kepercayaan hanya orang satu atau orang dua, mereka juga tidak akan memunculkan diri atau lebih baik bersembunyi supaya tidak ribet, supaya tidak terjadi masalah. Bisa disebut ateis di zaman sekarang itu tidak hanya di dunia, di daerah-daerah negara besar seperti Amerika, seperti Prancis, seperti daerah wilayah lainnya, seperti di Indonesia, itu tetap ada ya, itu tetap ada, tidak bisa dipungkiri.
atau teman-teman mungkin banyak yang menolak, tidak ada seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak percaya agama tersebut itu banyak, tapi mereka banyak tidak memunculkan diri seperti itu. Dan jangan sampai buat teman-teman yang tidak percaya agama tersebut mengajak orang lain untuk menyebarkan di dalam media sosial. Itu sudah dilarang oleh pemerintah dan itu bisa dipidana ya. Buat teman-teman yang belum tahu, semoga tahu bahwa itu adalah larangan dan tidak boleh. Ketika seseorang tersebut menjadi ateis, tidak boleh mengajak orang lain. Beberapa teman mengatakan orang yang tidak percaya sama agama tapi percaya sama Tuhan tersebut itu adalah para pelaku spiritual seperti itu. Itu katanya pelaku spiritual dan saya akan menanggapi ya. Jadi para pelaku spiritual itu juga belum tentu mereka tidak beragama. Jadi kebanyakan mereka juga percaya agama dan juga percaya adanya Tuhan tersebut. Jadi seperti apa yang dikatakan beberapa teman itu juga tidak sepenuhnya benar. Yang kelihatannya orang yang beragama, taat beragama, tapi mereka hanya melakukannya sebagai simbol karena ada kepentingan dan tujuan tertentu seperti itu. Itu juga ada seperti itu. Dan jangan sampai karena perbedaan tersebut yang ada di Indonesia, yang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda karakter, berbeda bahasa, jangan sampai kita itu teradu domba. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan supaya bumi yang ada di Indonesia itu awet dan bisa enak ditinggali sampai generasi-generasi kita berikutnya. Cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tidak sengaja menyinggung perasaan panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam toleransi umat beragama, salam budaya Nusantara.